Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 75. Lukisan ini bernilai 300 juta dolar. Bagaimana mungkin? Robert hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat saat ini. Tinta, garis, tekstur, gaya menggambar. Orang pasti tahu bahwa dia adalah salah satu penggemar paling setia Blood. Dia tahu segalanya tentang lukisan pria itu, hingga ke detail terbaik. Dan sekarang, di hadapannya itu, lukisan di depan matanya. Meskipun jelas merupakan lukisan yang baru dibuat, setiap detail menandakan bahwa itu tidak diragukan lagi adalah sebuah mahakarya. Pada saat itu, Robert tidak hanya tercengang. Begitu pula orang-orang dalam panggilan video seperti Zafran King, Listio, John Tahan Lewis dan yang lainnya. Itu karena mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ekspresi wajah seorang tokoh terkemuka internasional berubah dari marah menjadi heran dan dari heran menjadi kaget dan tidak percaya. Ketika Robert melihat lukisan Lone Fisherman ini, seolah-olah dia telah melihat hantu. Apa yang terjadi saat ini? Pikiran semua orang dipenuhi dengan segala macam pertanyaan. Mereka tidak bisa mengerti apa yang menyebabkan wajah tokoh terkemuka internasional ini berubah drastis. Robert, apakah Anda memiliki kesimpulan untuk penilaian Anda? Zafran King mendesak saat firasat di hatinya terasa semakin kuat. Mendengar pertanyaannya, Robert akhirnya memutuskan kontak matanya dengan lukisan itu. Seolah terbangun dari linglung. Dia memejamkan mata dan merenung sejenak sebelum berkata dengan ekspresi rumit. Tuan Zafran dan Tuan-Tuan, pertama-tama izinkan saya menjelaskan kepada semua orang bahwa lukisan Lone Fisherman di Museum Seni Internasional benar-benar asli. Apa? Begitu dia mengatakan itu, Zafran King dan yang lainnya pun tercengang. Karena lukisan di Museum Seni Internasional itu asli. Lalu apa dimaksud Robert bahwa lukisan ini palsu? Dalam sekejap, baik itu kurator Zafran, Listio dan yang lainnya, mereka semua menghela napas lega. Entah kenapa, mereka takut jika lukisan ini asli. Jika itu masalahnya, itu pasti akan membuat mereka mendapat masalah yang besar. Namun, tepat ketika senyum lega muncul di wajah Zafran King, Listio dan yang lainnya, kata-kata Robert selanjutnya membuat mereka terpaku tak percaya. Namun, lukisan ini asli juga. Saat kata-kata itu terdengar, suasana di seluruh aula perjamuan membeku dalam sekejap. Lukisan itu juga asli. Bagaimana mungkin kedua lukisan itu asli? Terlebih lagi, karena lukisan ini jelas baru saja selesai dibuat. Jika itu asli, bukankah itu berarti bahwa Master Blood itu sendiri ada di kota Jakarta? Bagaimana mungkin? Napas yang terengah-engah dalam ruangan itu terdengar dalam sekejap. Mereka semua benar-benar terkejut dan tidak percaya. Sementara itu, Robert sangat senang ketika berkata, Tuan Zafran, tolong biarkan saya melihat pemilik lukisan ini. Zafran akhirnya bereaksi ketika dia mendengar kata-kata Robert barusan. Iya. Kemudian, dia buru membawa telepon itu kepada Siswanto Barma dan berkata dengan perasaan campur aduk, Tuan Barma, Robert ingin berbicara dengan Anda. Pada saat itu, tidak peduli seberapa enggannya dia dalam hati, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara secara formal ketika berbicara dengan Siswanto Barma. Bagaimanapun, lukisan milik Barma itu asli. Ini berarti bahwa Barma memiliki sebuah mahakarya yang nilainya tak ternilai. Belum lagi fakta bahwa lukisan itu jelas baru saja dibuat. Yang berarti bahwa Barma kemungkinan besar tahu siapa Master Blood itu. Bagaimana mungkin dia tidak bersikap hormat dan sopan? Robert, ucap Siswanto Barma yang masih dalam kebingungan. Lukisan itu asli. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia menduga bahwa lukisan yang diambil menantunya dari koleksi pribadinya itu adalah mahakarya asli dari Master Blood. Itu di luar nalarnya. Namun, itu bukan akhir dari semuanya. Saat Robert melihat Barma, ketidakpedulian dan kesombongan di wajahnya menghilang seketika dan digantikan dengan antusiasme yang luar biasa saat dia berkata sambil tersenyum. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Barma. Izinkan saya untuk menawarkan salam tulus saya. Apa? Hanya dengan pernyataan pembukaannya, orang-orang di sekitarnya
Zafran King dan yang lainnya sangat terkejut. Robert adalah tokoh terkemuka internasional dengan status terhormat. Namun sekarang, dia bersikap sopan kepada Barma. Anda terlalu berlebihan, Mer. Robert. Dia juga terkejut dengan antusiasme Robert dan dengan cepat menjabat tangannya dan menjawab dengan terburu-buru. Dan melihat itu, Robert tersenyum sebelum bertanya dengan hati-hati, Tuan Barma, bolehkah saya tahu dari mana Anda mendapatkan lukisan Lone Fisherman ini? Ketegangan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, semua orang memperhatikan bahwa tangan Robert terkepal. Wajahnya yang tua tergores ketegangan dan ketakutan. Seolah-olah dia bertanya tentang pemukul kuat yang menakutkan. Lukisan ini koleksi pribadi milik menantuku, jawab Barma dengan panik. Sampai saat ini, dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa dia benar-benar berbicara dengan seorang petinggi internasional. Menantu, Robert terlihat sangat terkejut. Tetapi setelah itu, dia bertanya dengan lebih bersemangat. Tuan Barma, bisakah saya bertemu dengan menantu Anda? Hampir semua orang mengalihkan pandangan mereka kepada Lintang yang berdiri di samping ketika mereka mendengar pernyataan itu. Bahkan Barma menatap Lintang dengan wajah memohon. Lagi pula, sangat sulit baginya untuk bisa mengobrol dengan tokoh terkemuka seperti Robert. Melihat pemandangan ini, Lintang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan hanya bisa mengindahkan permintaan ayah mertuanya itu. Dia berjalan perlahan sebelum berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu mencariku, Patua Rob." Apa? Ketika mereka mendengar Lintang berkata, Patua Rob, Siswanto Barma, Zafran King dan yang lainnya, mereka semua merasa seolah-olah otak mereka telah mati. Mereka sangat ketakutan. Dia adalah seorang kurator museum seni internasional, seorang kolektor yang sangat dihormati, seorang tokoh terkemuka internasional. Namun, bukan hanya sikapnya yang tidak sopan, Lintang bahkan memancarkan aura cemoohan yang luar biasa. Apakah orang ini kehilangan akal sehatnya? Si bodoh sialan itu. Ketika Listio melihat adegan ini, sudut mulutnya tersenyum mengejek. Dia sudah menantikan kemarahan Robert. Namun, tepat ketika senyum itu muncul di bibir Listio, pertunjukannya dihujani oleh situasi yang tidak dapat dipercaya. Dalam video, Robert tampak seperti telah melihat hantu. Astaga, ini benar-benar Anda, ya Tuhan. Bersemangat, tidak. Tetapi itu terlihat sangat bersemangat. Dan tidak percaya, semua orang bisa mendengar perubahan suasana hati Robert dari suaranya. Bukan hanya karena dia tidak marah karena dipanggil dengan Patua Rob, dia bahkan merasa sangat senang. Siswanto Barma, Zafran King, Listio, Jonathan Lewis, serta para tamu yang melihat, mereka semua tampak seperti baru saja melihat hantu. Apa yang baru saja terjadi? Dari nada suaranya, seorang petinggi internasional seperti Robert sepertinya mengenal Lintang. Tidak mungkin. Tetapi bukan itu saja. Namun, setelah mendengar kegembiraan dalam suara Robert, Lintang tidak hanya tampak tidak senang sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan suara dingin, "Apa-apaan ini?" Dan lagi, "Nama keluargaku adalah Fed. Lintang Fed." Mengerti. Tuan Lintang Fed. Saya terlalu bersemangat. Saya tidak berpikir bahwa saya benar-benar akan bertemu Anda. Pada saat ini, Robert sudah menyadari kesalahannya. Dia dengan cepat menyesuaikan ekspresinya sebelum bertanya dengan hati-hati. Tuan Lintang, saya ingin tahu apakah Anda dapat menjual lukisan Master Blood ini kepada Museum Seni Internasional. Kami bisa membayar 300 juta dolar. Apa? Saat kata-kata Robert keluar, semua orang yang berdiri di sana, baik itu Siswanto Barma atau Jonathan Lewis, mereka semua sangat terperangah. 300 juta dolar. Apa-apaan ini? Hampir semua orang di ruangan itu menggerutu tanpa sadar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Robert akan begitu bersemangat untuk mendapatkan lukisan itu sampai-sampai menawarkan harga yang sangat mencengangkan. Namun, yang lebih membuat mereka tersenyum adalah karena Lintang menggosok pangkal hidungnya dengan kesal seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Sambil berkata, "Baiklah. Kirim seseorang untuk menyelesaikan pembayaran besok."
Aku akan menutup telepon. Kemudian Lintang langsung menutup telepon sementara semua orang masih dalam kebingungan.